والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung, sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi siapa saja orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut ini golongan-golongan yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga, orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam solat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, orang yang menyambung shaf salat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu selaras dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama dia ada di dalam tempat solat di mana dia melakukan solat. Sebelum dia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, orang-orang yang melakukan solat subuh dan solat asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat solat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga solat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal.
Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan solat, dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin, dan Anda pun mendapat apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada dia kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kesepuluh, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insyaallah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-12, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan berselawat di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Yang ke-12, orang yang sedang menjalankan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang sedang menjalankan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadis dari Abu Umamah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi salah satu orang yang selalu didoakan malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, sehingga kita bisa menjalankan secara istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.